warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Wahyuni, mahasiswi semester 5 kelas B dari Akfar Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Variasi Jenis Pelarut Terhadap Uji Mutu Disolusi pada Produk Thiamphenicol Kapsul 500 mg. Thiamphenicol adalah antibiotik yang spektrum kerja dan sifatnya mirip dengan chloramphenicol. Thiamphenicol digunakan dalam pengobatan infeksi tipus, salmonella, saluran kemih, dan saluran empedu oleh kuman yang resisten terhadap antibiotik lain serta tidak dipergunakan untuk hiptobilir serta gonore. Sediaan thiamphenicol yang berada di pasaran saat ini hanya dalam bentuk peroral, di antaranya bentuk sediaan thiamphenicol kapsul 250 mg dan 500 mg. Sedangkan dalam bentuk sirup, yaitu sirup kering dengan kandungan 125 mg per 5 ml dan sirup kering forte dengan kandungan 250 mg per 5 ml. Selain itu, kelarutan dari thiamphenicol sendiri suka larut dalam air. Menurut FI edisi keempat, sediaan kapsul yang baik adalah sediaan kapsul yang memenuhi persyaratan uji mutu. Di antara salah satunya adalah uji mutu disolusi yang baik. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan obat sehingga menjadi bentuk terlalu sempurna. Disolusi merupakan salah satu uji mutu yang wajib dilakukan dalam berbagai bentuk sediaan farmasi yang pemberian obatnya secara oral seperti kaplet, tablet, serta kapsul. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi stabil tidaknya sediaan obat. Adalah salah satunya interaksi bahan aktif dengan bahan aktif lain dalam penggunaan. Demikian pula faktor seperti pH seperti dalam air dan sifat pelarutnya dapat mempengaruhi stabilitas obat. Medium disolusi yang baik merupakan salah satu persoalan tersendiri dalam penelitian. Medium disolusi atau sama halnya dengan pelarut disolusi yang digunakan sebagai pelarut harus sesuai dengan kondisi in vivo yang menggambarkan suasana lambung dan usus halus. Sehingga pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 3 pelarut yang akan menjadi bahan penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelarut yang optimal. Di antaranya menggunakan air, 2 larutan HCl 0,1, 3 larutan dapar fosfat pH 5,8. Bahkan alur metode penelitian, di mana sediaan sampel obat yang sudah tersedia, sediaan sampel obat thiamphenicol diuji disolusi menggunakan 3 pelarut, air, HCl 0,1, dan dapar fosfat. Masing-masing hasil uji disolusi tersebut dibaca menggunakan spektrofotometri UV vis sehingga akan mendapatkan hasil. Metode kerja pembuatan media disolusi. Pembuatan media disolusi larutan HCl 0,1 N, di mana dibutuhkan HCl pekat sebanyak 49,8 ml dalam 6000 ml Aquades. 2. Pembuatan media disolusi larutan dapar fosfat pH 5,8. Dibutuhkan K2PO4 sebanyak 40,8 gram dan NaOH sebanyak 0,89 gram dalam 6000 ml Aquades. Pembuatan baku induk thiamphenicol 1000 ppm. Ambil dan timbang baku sekunder thiamphenicol sebanyak 50 mg, masukkan ke dalam labu ukur 50 mg, kemudian add dengan masing-masing pelarut tadi. Bila menggunakan air, maka baku menggunakan air. Bila menggunakan HCl, menggunakan HCl. Bila menggunakan media disolusi dapar fosfat, menggunakan dapar fosfat. Preparasi sampel. Masukkan satu persatu sampel thiamphenicol kapsul 500 mg yang diketahui bobotnya ke dalam masing-masing labu disolusi yang telah diisi dengan media disolusi dengan catatan suhu telah mencapai 30 derajat Celcius dengan kecepatan 45 rpm dan waktu 60 menit. Dalam interval waktu 60 menit, ambil cuplikan pada daerah pertengahan antara permukaan media disolusi dan bagian keranjang dari alat tipe basket. Tampung cuplikan pada Erlenmeyer dengan kertas saring Watchman. Pipet 1 ml cuplikan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.
Nah, itu kemudian nanti di-add dengan masing-masing pelarut yang kita gunakan. Kemudian baca sampel dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 285 dan bandingkan dengan baku induk yang telah dibuat. Lakukan uji disolusi sebanyak 3 kali pengujian, di mana masing-masing pengujian menggunakan media disolusi air, larutan HCl 0,1 dan larutan dapur fosfat pH 5,8. Kesimpulan, berhubung penelitian ini masih berlangsung, maka kesimpulan penelitian ini belum dapat disimpulkan karena penelitian ini baru akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2002 yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.